Viral di media sosial, warga meneriaki masinis kereta api Majapahit saat baru diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Masinis pun langsung berhenti setelah menyadari sambungan lokomotif dengan rangkaian kereta api terlepas. Lepas, tahan, Pak! Pak, tahan, Pak! Pak, tahan, Pak! Pak, tahan, Pak! Viral di media sosial. Video yang memperlihatkan sambungan lokomotif dengan gerbong rangkaian kereta api Majapahit terlepas. Warga dan satpam berteriak memberitahu masinis. Momen lepas, mundur lagi aja Pak, mundur aja, mundur. Sementara itu, kopler atau penyambung rangkaian tidak lagi terpasang. Peristiwa ini terjadi di dekat stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat lalu. Masinis pun menyadari hal ini dan langsung mengerem. Menurut PT KAI, saat itu rangkaian kereta api Majapahit baru saja berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju Malang dan memastikan rangkaian kereta telah lolos inspeksi sebelum berangkat. Pihak PT KAI pun meminta maaf atas keterlambatan jadwal keberangkatan kereta akibat peristiwa ini. Sebelum keberangkatan, sesuai SOP, rangkaian telah menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk pengecekan sarana, penyambungan kopler, saluran air brake, rantai pengaman, serta uji rem statis. Dan saat itu seluruhnya dinyatakan layak operasi. Saat rangkaian mulai bergerak, kopler atau alat perangkai mengalami gangguan dan terlepas. Masinis segera melakukan pengereman setelah mendapat informasi dari petugas keamanan dalam atau PKD dan sebagian warga yang melihat kejadian tersebut. Selanjutnya PT Kereta Api Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, terkait penyebab lepasnya sambungan gerbong kereta kini masih didalami petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan kayu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat diduga mengalami kerusakan fungsi rem menabrak sebuah mobil minibus yang sedang melintas. Hantaman kuat membuat mobil terdorong masuk ke pemukiman warga. 2 sopir terluka. Ya Allah, subhanallah, itu naon itu? Subhanallah. Kecelakaan terjadi di Dusun Empang Sari, Jalan Raya Nasional Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan truk bermuatan kayu menabrak sebuah minibus dari arah berlawanan. Minibus tak mampu menghindar saat truk kehilangan kendali. Kedua sopir terluka akibat benturan keras dan langsung dibawa ke Puskesmas Kalipucang untuk perawatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami kerusakan fungsi rem di sebuah jalan menurun dan tidak bisa dikendalikan hingga menabrak sebuah minibus di arah berlawanan. Saya kan di belakang mobil Toronton. Pas saya mau lewat ke Kalipucang, itu kan ada mobil Toronton dari arah Pangandaran mau menuju Jawa. Dari arah berlawanan itu ada Grand Lipina. Mobil Toronton itu hilang kendali. Jadi diperkirakan itu mobilnya remblong, dilemparkan ke arah berlawanan, jadi nabrak Grand Lipina. Petugas Satlantas Polres Pangandaran yang tiba di lokasi langsung mengamankan TKP. Petugas melakukan pendataan, memeriksa saksi-saksi dan mengatur arus lalu lintas yang sempat macet akibat badan truk yang menghalangi sebagian jalan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Iksan menegaskan komitmennya dalam mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan Muhammad Hisham yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis keluarga, kerabat, dan pelayat pecah saat jenazah Muhammad Hisham dimakamkan. Muhammad Hisham meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan yang hadir dalam prosesi pemakaman Hisyam menegaskan komitmennya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Kasus ini menjadi evaluasi serius bagi pemerintah Tangerang Selatan. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi ya, Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan KPAI, dan juga saya mendapatkan kabar bahwa Polres Kota Tangerang Selatan juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, kita doakan yang terbaik. Sampai saat ini kami dari Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan selalu melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite dan lain sebagainya, dan Dewan Sekolah juga, Dewan Pendidikan terkait bagaimana di sekolah-sekolah supaya tidak ada terjadinya perlakuan bullying terhadap siswa-siswi di sekolah. Nah, itu yang kami terus jalani. Muhammad Hisyam diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala yang kemudian membuat kondisi fisiknya terus menurun. Hisyam dirawat intensif di rumah sakit selama 1 pekan tak lama setelah proses mediasi yang dilakukan terkait dugaan pemukulan yang menimpanya. Nah, penyebab kematiannya sendiri sudah mengetahui belum? Belum. Kita baru menanyakan. Oke bang, kalau udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Menurut keluarga korban, pihak pelaku sempat bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Namun belakangan tidak melanjutkan tanggung jawab tersebut. Sementara pihak sekolah disebut keluarga tidak mengambil peran aktif dalam penyelesaian kasus tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Material longsor yang bergerak menuju permukiman warga menimbulkan kepanikan. Beginilah suasana kepanikan warga di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, saat mengetahui tanah longsor mendekati permukiman warga Minggu sore. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari musibah tanah longsor. Beberapa rumah di lereng perbukitan terpantau sudah tertimbun material longsor. Hingga saat ini dilaporkan kondisi tanah masih labil dan terus bergerak. Warga memilih mengungsi hingga situasi dinilai aman untuk kembali ke rumah mereka. Pemirsa, detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap pada Sabtu malam. Banjir bandang tersebut terekam secara eksklusif oleh tim peliputan iNews. Sejumlah warga panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Mobil di sebelah sana kan? Air bah turun. Bu. Banyu kang dhuwur mudun. Situasi warga panik karena adanya air bah yang lagi turun dari atas perbukitan. Warga berlari-lari untuk menyelamatkan diri. Ada air bah turun. Hati-hati ya, hati-hati ya. Udah cari yang aman aja, nggak usah nangis. Balik Bu. Ada air bah turun. Nggak apa-apa. Begitu kencang. Kanan, itu ke kota. Kisaran waktunya tadi saya tanyakan sekitar 2 jaman. Cari potensi bahayanya dulu. Potensi bahayanya harus kita hilangkan dulu. Satu, bagiannya tadi nanti akan. Pemirsa, di hari keempat pencarian korban, tim gabungan kembali menemukan potongan tubuh korban di lokasi bencana tanah longsor Cilacap, Jawa Tengah. Petugas menemukan potongan tubuh korban pada Minggu siang di Dusun Tarukahan, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Setelah berhasil dievakuasi, potongan tubuh berupa kaki tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang untuk diotopsi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Lutfi meminta tim SAR fokus melakukan pencarian korban. Gubernur Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi operasi SAR, Ahmad Lutfi meminta petugas SAR gabungan untuk fokus melakukan pencarian korban. Lutfi juga meminta tim SAR untuk terus memantau dan memberikan informasi terkait kondisi cuaca selama proses pencarian kepada para keluarga korban. Selain itu, tim SAR juga diminta untuk tetap siaga akan adanya potensi longsor susulan. Untuk mengetahui informasi terkini di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah, kita langsung bergabung dengan Henry Aprila yang berada di Dusun Tarukahan. Selamat sore Henry, bagaimana perkembangan operasi pencarian hingga sore hari ini? Ya, perkembangan untuk di sore hari ini, Diandra dan juga pemirsa, di mana proses evakuasi hari keempat ini, kalau memang informasi yang kami terima, proses evakuasi tim SAR gabungan dilakukan pada pukul 7.30 pagi hari waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 4.30 sore hari waktu Indonesia Barat. Sedikitnya juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini di lokasi. Sejumlah petugas dari tim SAR gabungan sudah turun untuk menuju ke titik aman yang berada di pos BNPB. Dan kemudian untuk saat ini, Diandra dan juga pemirsa, cuacanya sudah turun hujan begitu. Namun memang intensitas hujannya ini belum begitu tinggi. Dan kemudian juga tidak hanya itu, Diandra, informasi yang kami dapat sampaikan berkaitan dengan jumlah dari kendaraan berat untuk melakukan proses evakuasi dan juga anjing pelancak. Ini di mana dari eskavator ini ditambahkan dari sebelumnya 21, totalnya 21, kini mencapai di angka 23 eskavator untuk melakukan proses evakuasi. Di mana dalam longsor ini memang terjadi di di Desa Cibenying, tepatnya di dua dusun, yakni Dusun Tarukahan dan juga Dusun Cibuyut. Dan kemudian memang tadi sore informasi terakhir yang kami terima, sebelum diselesaikan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan, ditemukannya satu body part di Dusun Tarukahan dan kemudian langsung dialihkan ke RSUD dan langsung nantinya akan disampaikan pada konferensi pers yang akan digelar di pos BNPB. Tentu dalam proses evakuasi ini harapannya terus berjalan dengan lancar dan tentunya juga tadi dikunjungi oleh Gubernur Jawa Tengah dan juga didampingi oleh Bupati Cilacap yang menyampaikan berkaitan dengan proses evakuasi yang dilakukan. Ini akan diperketat dan juga akan terus dilakukan penambahan alat berat, maksud kami jika ini masih memerlukan sejumlah alat berat. Yang kemudian juga Diandra dan juga pemirsa, berkaitan dengan proses relokasi juga disampaikan oleh pihak gubernur yang bekerja sama dengan pihak Bupati bahwa nantinya akan juga dilakukan relokasi, namun akan coba melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui sejumlah titik-titik mana saja yang masih berpotensi mengalami longsor susulan. Karena dari titik longsor ini ditemukan bahwa ada retakan di salah satu dusun, yakni di Dusun Cibuyut, yang mengakibatkan longsor ini terjadi pada hari Kamis, tepatnya di tanggal 13 November 2025. Kita akan terus pantau, Diandra, karena untuk hari ini sekiranya ada satu jenazah dan satu body part yang ditemukan dalam proses evakuasi di hari keempat ini, dan secara total ada 47 korban dan 23 warga, maksud kami, ataupun orang sudah dievakuasi dengan kondisi selamat, dan ada 11 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Sementara, Diandra. Baik, terima kasih Henry Aprila atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, sebelumnya 11 orang tewas akibat longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Tim SAR pagi ini kembali melanjutkan pencarian 12 korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap. Proses pencarian korban longsor di hari keempat melibatkan sebanyak 947 personel. Tim SAR juga menambah unit ekskavator dari 12 menjadi 21 unit. Pencarian ditargetkan untuk bisa menemukan 12 warga yang masih tertimbun. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap, ada 11 jenazah yang sudah berhasil dievakuasi, 12 jenazah diduga masih tertimbun. Sementara itu, 5 korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang kini kondisinya semakin membaik. 4 korban longsor masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang.
korban terluka dan mengalami trauma. Para korban longsor yang sebagian besar kehilangan anggota keluarganya harus menjalani terapi pemulihan mental oleh tim medis di RSUD Majenang. 4 korban selamat berasal dari 2 dusun di Desa Cibenying yang kini telah luluh lantak, terbenam tebalnya tanah material longsor. Sulitnya medan tanah longsor Cilacap membuat petugas menambahkan personel. Selain personel, petugas juga menambahkan alat berat ke lokasi. Jika sehari sebelumnya proses pencarian korban melibatkan 500 orang, hari ini petugas menambahkan personel menjadi lebih dari 900 personil untuk mencari korban longsor Cilacap, Jawa Tengah. Proses evakuasi di hari keempat ini melibatkan personel dengan menambah dari tim SAR gabungan dan ekskavator. Hari ini melibatkan kurang lebih 947 orang. 947 orang yang meliputi dari pemerintah kabupaten, ya, di sini juga hadir dari BNPB, dari BPBD, dari Basarnas, TNI, Polri, dan tentu organisasi lainnya. Dan kegiatan hari ini kita akan masih ada kurang lebih 12. Kalau secara hitungan ada 12 orang yang masih tertimbun. Dan ini kita akan membagi jadi beberapa boksit yang ditentukan oleh Basarnas. Dan hari ini juga melibatkan, kalau kemarin hanya 12 beko, hari ini 21 beko akan turun. Sehingga kita harapkan hari ini semua korban dapat kita temukan. Saat ini pencarian akan ditargetkan untuk bisa atau berhasil menemukan 12 warga yang masih tertimbun. Di hari keempat proses evakuasi tercatat 11 jenazah sudah berhasil ditemukan. Sementara 5 korban luka-luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang kini kondisinya semakin membaik. Dari Majenang, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Warga di sekitar Desa Cibenying dilanda banjir bandang pada Sabtu malam. Sawah mereka pun terdampak karena terendam lumpur. Dampak dari air bah tadi malam yang sempat membuat warga panik dan mengungsi. Kejadian banjir bandang pada Sabtu malam membuat warga sekitar Desa Cibenying, Majenang, Cilacap panik. Punten, Pak. Suara gemuruh yang terdengar tiba-tiba sontak membuat warga lari menyelamatkan diri ke daratan yang lebih tinggi. Kini dampak dari banjir bandang, sawah dan perkebunan mereka pun terendam lumpur. Airnya gede pisan, Pak. Gemuruhnya ampun ya. Gede bocorannya. Iya, gemuruh. Ya terus saya kan larinya lewat sana. Bukan lewat jalan ini. Tim SAR udah panik. Ya, dari sana juga panik semua lah. Malam. Selamat semua ya, Pak? Alhamdulillah selamat semua. Sejumlah warga yang panik bahwa air banjir kembali datang membuat mereka mengungsi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Bantuan untuk warga terdampak longsor Cilacap mulai berdatangan. Berbagai kebutuhan pokok dan obat-obatan sudah mulai tersedia. Satu persatu bantuan korban bencana di Desa Cibenying, Kecamatan Jatilawang, Cilacap, Jawa Tengah terus berdatangan. Bantuan berupa bahan makanan seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula dikumpulkan di Aula Pendopo Balai Desa Cibenying. Kalau yang sudah distribusikan memang ke para pengungsi. Ke para pengungsi, ini ada 2 dusun, dusun Cibuyut sama dusun Tarukahan. Untuk dusun Cibuyut mengungsi di kantor balai desa ini, dan untuk Tarukahan di gedung MTS Pesantren Umum. Selain makanan, bantuan yang sudah diterima petugas berupa peralatan untuk sehari-hari seperti selimut, baju, kaos, vitamin, dan sejumlah obat-obatan. Ini kebutuhan sehari-hari, bahan pokok, yang terus kebutuhan untuk selimut dan lain-lain. Berapa Pak? Berapa yang diajukan? Yang diajukan dari keseluruhan sekitar 222 warga. Bantuan rencananya akan didistribusikan kepada warga-warga yang mengungsi. Namun warga sempat meminta bantuan untuk kebutuhan anak balita dikarenakan popok dan baju anak-anak masih kurang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.
Sejumlah warga yang rumahnya terdampak longsor mengungsi di balai desa. Tak hanya korban terdampak, warga yang rumahnya dekat dengan area longsor pun turut mengungsi. Lebih dari 40 warga desa Cibenying, Dusun Cibuyut mengungsi di Balai Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi pengungsian berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian bencana alam longsor. Selain warga yang rumahnya terendam tanah longsor, warga sekitar yang berjarak 200 meter pun turut mengungsi. Sebagian besar para pengungsi adalah orang tua, anak-anak, dan orang dewasa. 3 hari sudah mereka mengungsi di aula balai desa. Sama suami, sama anak, sama ibu. Sama ibu. Ini posisi rumah ibu di mana? Di RT 4. Kan yang kena dampaknya RT 2, itu sebelahnya. Bu, ini ngungsi di sini gimana kondisinya? Untuk semuanya terpenuhi kebutuhan? Iya, alhamdulillah semuanya terpenuhi. Ada semua. Tempatnya juga enak. Sementara logistik bantuan dari berbagai tempat sudah mulai berdatangan dan ditempatkan di aula Kelurahan Cibenying. Mereka tidak tahu sampai kapan akan mengungsi, tetapi warga berharap pemerintah menyediakan lokasi untuk relokasi tempat tinggal sesegera mungkin. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan staf operasi kantor SAR Cilacap, Jawa Tengah, Bapak Brian Gautama. Selamat sore, Pak Brian. Baik, Pak Brian, bagaimana update operasi pencarian hingga sore ini, Bapak? Baik, dapat kami laporkan bahwa pencarian sampai saat ini, alhamdulillah, kami berhasil menemukan jumlahnya 12 orang, yang mana hari ini kami berhasil, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban dan 2 body part. Jadi demikian yang berhasil kami temukan hari ini. Sementara itu untuk kondisi cuaca dan medan yang dihadapi oleh tim hari ini seperti apa, Bapak? Ya, kondisi cuaca masih kurang menentu, kadang mendung, kemudian tiba-tiba gerimis, kemudian untuk saat ini sedang turun hujan. Jadi faktor utama yang menentukan pencarian kami ini adalah faktor cuaca. Kemudian yang kedua, lokasi tanah ini juga masih labil, jadi di atas daerah Makota itu jadi masih ditemukan beberapa retakan, dan itu menjadi titik waspada kami juga. Sehingga kami harus memasang tim safety officer untuk melaksanakan pemantauan, sehingga memberikan sinyal kepada rekan-rekan kami yang sudah melaksanakan aktivitas pencarian di bawah. Baik, selain kendala cuaca dan juga tanah yang labil, ada kendala lainnya yang dijumpai oleh tim SAR sendiri? Ya, berikutnya kendala lain adalah lumpur yang masih cukup tebal. Apalagi kemarin baru diguyur hujan yang sangat deras, sehingga tanah itu menjadi lebih labil lagi, dan boleh dikatakan seperti lembek seperti itu. Kemudian sehingga akses ekskavator yang sudah kami tentukan di workshopnya masing-masing ini agak sedikit terkendala, dan kami harus mencari batang-batang pohon sebagai bantalan rel yang dipakai untuk akses ekskavator untuk menuju titik di workshop yang kami tentukan. Demikian. Baik. Sejauh ini metode pencarian seperti apa, Pak, yang diterapkan oleh tim SAR? Ya, jadi metode yang kami laksanakan pagi sebelum dilaksanakan pencarian oleh rekan-rekan tim SAR gabungan, kami laksanakan asesmen dulu. Kami menggunakan drone, kemudian juga pengamatan langsung di lokasi oleh teman-teman yang kami tunjuk sebagai safety officer. Kemudian kami juga melaksanakan pencarian dengan menggunakan kineng. Nah, setelah kami dapatkan informasi-informasi itu, kami bagikan ke rekan-rekan tim SAR gabungan berdasarkan pembagian box set yang sudah kami tentukan. Hari ini ada 4 box set yang kami laksanakan pencarian. Box set A1, box set A2, box set B1, box set B2. Jadi demikian yang kami laksanakan. Nah, setelah
kami laksanakan briefing pada tim SAR gabungan, kami gerakkan menuju ke workshop masing-masing untuk melaksanakan pencarian. Pencarian dilaksanakan secara manual dengan menggunakan dangkul dan sebagainya, juga dengan menggunakan peralatan seperti ekskavator, juga menggunakan alkon atau alat penyemprot yang bisa digunakan untuk mencari di mana titik rumah dan korban itu dicurigai. Demikian. Baik, sementara itu fokus lokasi pencarian ini dipusatkan di mana, Pak? Oke, untuk fokus pencarian yang kami laksanakan untuk sampai saat ini kami masih fokus di 2 sektor, sektor A, sektor B. Untuk sektor A ada di sektor A1 dan sektor A2. Kemudian untuk sektor B, kami fokus di sektor B1 dan sektor B2. Demikian. Baik, sementara itu mengingat ini masih banyak korban juga, baik yang masih tertimbun maupun juga yang selamat. Ini untuk korban selamat sendiri, saat ini pengungsian dipusatkan di mana, Pak Brian? Ya, untuk pengungsi ada di balai desa, kemudian ada di beberapa sekolah yang sudah ditentukan oleh BPBD dan pemerintah daerah setempat. Demikian. Dengan kondisi seperti sekarang, masih ada hujan lebat yang mana medan ini tidak bisa diprediksi begitu. Diperkirakan operasi pencarian kapan bisa dituntaskan, Pak Brian? Kami tidak bisa berandai-andai, ya. Yang penting yang kami laksanakan adalah melaksanakan pencarian dengan serius, dengan sepenuh hati, dan dengan usaha keras. Dan kami mohon doa dari seluruh pemirsa sehingga pencarian kami bisa berjalan dengan lancar, aman, dan seluruh korban ini bisa ditemukan. Terima kasih. Baik, tapi masih ada risiko longsor susulan, Pak Brian? Kalau potensi terkait dengan longsor susulan masih ada, karena di atas dari kron atau mahkota itu masih ada beberapa titik retakan-retakan yang cukup lebar. Makanya untuk antisipasi tim SAR gabungan pada saat melaksanakan proses pencarian ini, kami memasang atau kami menempatkan safety officer di beberapa titik. Sehingga ketika ada pergerakan tanah, itu bisa kami ketahui sejak dini dan kami sampaikan kepada tim SAR gabungan yang berada di bawah. Demikian. Baik, Pak Brian, terkait dengan update body part yang sudah ditemukan oleh tim SAR siang tadi, apakah sudah ada perkembangan mengenai identifikasi? Sampai saat ini kami belum mendapat informasi, nanti bisa disampaikan oleh DVI mungkin. Ya, untuk kaitannya dengan body part tersebut, ya tugas kami yang penting kami laksanakan pencarian, kemudian hasilnya nanti kami bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang untuk dilaksanakan proses otopsi dan lain sebagainya. Demikian. Baik, Pak Brian, untuk penyebab dari longsor sendiri ini diperkirakan apakah memang faktor alamkah atau faktor lain seperti penggundulan hutan, Pak? Mohon maaf kami tidak bisa menjawab sampai sedetail itu ya, karena bukan ranah kami untuk menjawab, dan ini masih dilaksanakan proses penyelidikan juga ya, artinya penyebabnya apa dan sebagainya masih berjalan. Yang penting fokus kami, tugas kami adalah melaksanakan pencarian saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah longsor ini. Baik, Pak, mengingat semalam juga sempat ada banjir bandang, ini juga menjadi kendalakah? Ya, tentunya apapun yang terjadi karena faktor alam ini, hujan deras, banjir bandang dan sebagainya, ini juga menjadi faktor penentu pada saat kami proses pelaksanaan operasi SAR. Contohnya yang terjadi kemarin malam, dengan adanya banjir bandang ini mengakibatkan tanah ini semakin labil, dan kemudian tanah itu akan semakin lembek, sehingga agak menyulitkan ekskavator untuk mencapai ke titik di workset yang sudah kami tentukan, dan kami harus ekstra keras, kami harus mencari batang pohon dan sebagainya yang bisa dipakai untuk bantalan roda ekskavator itu untuk menuju ke titik di workset yang sudah kami tentukan tersebut. Demikian.
Baik, apakah ada kemungkinan alat berat maupun juga personel akan ditambah untuk proses evakuasi? Oke, sampai saat ini kebutuhan ekskavator sudah cukup ya. Kemudian jumlah personil juga sudah cukup juga. Per sore hari ini yang masuk di data kami, di posko kami ada kurang lebih 1.000 personil dari tim SAR gabungan. Jadi sudah cukup untuk melaksanakan pencarian di longsor ini. Baik, terima kasih Pak Brian Gautama sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak, tetap berhati-hati dalam proses pencarian di sana. Terima kasih. Pemirsa, detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap terekam secara eksklusif oleh tim peliputan iNews. Sejumlah warga panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Mobil di sebelah sana kan? Air bah turun. Asbo. Banyu kang dhuwur mudhun. Situasi warga panik karena adanya air bah yang lagi turun dari atas perbukitan. Warga berlari-lari untuk menyelamatkan diri. Ada air bah turun. Hati-hati ya. Kemana? Udah cari yang aman aja, nggak usah nangis. Balik Bu. Ada air bah turun. Nggak apa-apa. Begitu kencang. Kanan. Itu ke kota. Kisaran waktunya tadi saya tanyakan sekitar 2 jaman. Cari potensi bahayanya dulu. Potensi bahayanya harus kita hilangkan dulu. Satu, sebagainya tadi. Pemirsa, truk yang membawa bantuan kemanusiaan kembali terlihat memasuki Gaza melalui perlintasan Zikim Utara. Hal ini menyusul pengumuman Israel tentang pembukaan kembali jalur tersebut. Truk-truk berisi bantuan kemanusiaan kembali bergerak memasuki Gaza melalui perlintasan Zikim setelah jalur tersebut kembali dibuka. Koordinasi kegiatan pemerintah di wilayah atau Kogat Kementerian Pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa perlintasan tersebut telah dibuka kembali atas persetujuan pemerintah untuk pergerakan bantuan oleh PBB dan organisasi internasional lainnya dengan tunduk pada pemeriksaan keamanan yang komprehensif. Perlintasan Zikim sendiri merupakan titik masuk utama bagi bantuan kemanusiaan yang ditujukan ke Gaza Utara. Sebelumnya perlintasan tersebut ditutup sejak tanggal 12 September 2025. Insiden keamanan telah menghambat operasi melalui perlintasan tersebut dalam beberapa bulan terakhir yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di antara kerumunan yang menunggu bantuan. Pembukaan kembali perbatasan Zikim pada minggu ini merupakan bagian dari perjanjian damai Hamas Israel yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan tersebut mencakup penghentian peperangan, pembebasan semua sandera dan masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Kamp-kamp pengungsian di Gaza kebanjiran menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Para penduduk pun berjuang mengatasi krisis tempat tinggal yang makin parah. Banjir melanda kamp pengungsian di Gaza, Palestina menyusul hujan badai pertama di musim dingin. Tenda-tenda terendam air hujan, sementara orang-orang berusaha mengeluarkan air dari tempat berlindung mereka. Otoritas Pertahanan Sipil Gaza pun mengimbau warga, terutama yang mengungsi di tenda dan tempat penampungan, untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap badai dan angin kencang. Termasuk juga menguras air hujan, mengamankan tenda, memasang penghalang untuk mencegah kebocoran air, menghindari bangunan yang tidak aman, tidak menyalakan api di dekat bahan plastik, dan menghindari daerah yang tergenang air. مطر جامد والخيام الفراش انت لا واعي والخيام انت لا توعي ميه وكله يعني حالتنا على الله صرنا 2 سنين على هالحال ايش بدنا نسوي الفراش والاطفال غرقت والدنيا كلها غرقت والميه مطر يعني منخفض جامد وايش بدنا نسوي. Pusat Hak Asasi Manusia Gaza pun melaporkan sekitar 945.000 warga Gaza hidup tanpa perlindungan pada musim dingin ini. Mereka menyerukan kepada komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan untuk mengambil tindakan segera dan menyediakan tenda, selimut, dan pakaian musim dingin sebelum terlambat. Petugas di Gaza, Palestina menguburkan 30 jenazah sandera tanpa identitas. Penguburan sandera ini diawasi petugas Palang Merah Internasional.
Tim dari Kementerian Kesehatan dan Pertahanan Sipil Gaza menguburkan 30 jasad tanpa identitas yang sebelumnya disandera Zionis Israel. Para syuhada ini dikebumikan di pemakaman Deir al-Balah pada hari Jumat. Sebelumnya, selama 7 hari petugas di Rumah Sakit Nasser berusaha untuk mengidentifikasi para korban kejahatan perang Israel ini namun gagal. Pemakaman ini turut dihadiri tim Palang Merah Internasional. اليوم إن شاء الله عندنا دفن 30 شهيد من الشهداء اللي تم تسليمهم من الطرف الآخر الإسرائيلي مجهولي الهوية. الشهداء هذول بقوا في مستشفى ناصر لمدة 7 أيام وتم نشر صورهم، طبعا الصورة متعددة الجهات حتى أنه يتمكن الأهالي من التعرف على هؤلاء الشهداء. للأسف ما فيش حد يتعرف عليهم، فاليوم إن شاء الله بتم دفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح البركة. الشهداء هذول طبعا في من الصعب جدا التعرف على وصفهم أو شكلهم بسبب فظاعة المنظر. Sebelumnya, Komite Palang Merah Internasional ICRC memindahkan jenazah Manny Goddard yang sebelumnya ditawan dalam serangan 7 Oktober 2023. Penjajah Israel akan menerima jenazah Manny Goddard melalui Palang Merah dan akan dipindahkan ke Israel untuk upacara penerimaan militer. Sejauh ini, Hamas telah menyerahkan 25 jenazah sandera Israel, sementara Israel telah mengembalikan 315 jenazah warga Palestina. Pemirsa, sejumlah pekerja Palestina memulai rekonstruksi istana bersejarah di Gaza. Istana Pasha hancur usai dibombardir Israel saat genosida berlangsung di Gaza. Istana Pasha yang berada di jantung kota tua Gaza kini sedang menjalani rekonstruksi. Para pekerja membersihkan lokasi dan para ahli memulihkan benda-benda arkeologi yang ditemukan dari bawah reruntuhan. Rekonstruksi ini dilakukan setelah sebagian besar bangunannya hancur akibat serangan membabi buta Zionis Israel. Bangunan bersejarah ini terkena rudal Israel pada Desember 2023 yang menyebabkan kerusakan parah. Dibangun pada abad ke-13, Istana Pasha juga dikenal sebagai benteng kota Gaza. Bangunan ini adalah contoh langka gaya arsitektur Mamluk Ottoman di kota Gaza. نحن الآن نعمل في قصر الباش وهو تحفة معمارية يعود إلى العصر المملوكي فترة الظاهر بيبرس. مر على هذا المكان العديد من الحكام والولاة عبر التاريخ، ففي فترة العمارة أو الحضارة المملوكية كان مقرا للملوك والأمراء، وفترة الخلافة العثمانية ندور على ما تبقى من الأغراض اللي موجودة في القصر، سواء معدنية أو إحجار سكرية وإحجار صوان اللي هو منقوشات يدوية اللي هو الزخارف الإسلامية أو القربان أو الآيات القرآنية. Sebelumnya, pemerintah Palestina mengutuk penjarahan sistematis oleh pasukan Zionis Israel terhadap ribuan benda arkeologi langka dari museum di jalur Gaza. Mengejutkan, penerbangan misterius ratusan pengungsi Palestina asal Gaza mendarat di Bandara Or Tambo, Johannesburg, Afrika Selatan. 153 pengungsi asal Gaza, Palestina ini berangkat dari Bandara Ramon tanpa stempel keberangkatan dari pemerintah Israel pada dokumen mereka. Di atas pesawat, para pengungsi ini juga tidak diberikan makan, padahal perjalanan mereka berlangsung lebih dari 24 jam. Saat menaiki pesawat, mereka juga tidak mengetahui tujuan akhir penerbangan. Setelah mengalami genosida selama 2 tahun, warga Gaza yang trauma kemudian ditawari untuk pindah ke negara lain. Tindakan ini diduga kuat adalah aksi culas Zionis Israel untuk mengusir sedikit demi sedikit warga Gaza dari tanah kelahirannya. Sebuah mobil angkutan kota yang tengah mengangkut penumpang terbalik usai dihantam minibus di Sukabumi, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Sebuah angkutan kota jurusan Gualpara, Sukabumi terbalik usai dihantam minibus di Jalan Kosasi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi mobil angkot yang berisi penumpang terbalik setelah dihantam minibus dari arah berlawanan. Warga yang berada di lokasi kejadian berupaya mengevakuasi korban untuk keluar dari dalam angkot.
Kecelakaan bermula saat angkot yang tengah mengangkut penumpang melaju dari arah Sukaraja menuju kota Sukabumi. Saat tiba di lokasi, melaju sebuah minibus dengan kecepatan tinggi mengambil jalur arah berlawanan hingga menabrak angkot dan sepeda motor yang ada di depannya. Kerasnya benturan membuat angkot yang berisi 8 penumpang terbalik hingga 2 kali. Akibatnya 2 penumpang dan pengendara sepeda motor mengalami luka sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Kota, waktu saya lihat dari seberang, mobil Fortuner yang warna hitam, dia udah kenceng Pak, kayak nyalip tapi gak berhasil. Waktu saya tanya yang lain, ternyata dia dari arah sana udah benar Pak, udah keadaan kenceng. Waktu saya tanya supir Fortunernya, dia malah bilang kurang tidur. Kata saya tuh, Pak kalau kurang tidur jangan kayak gitu Pak, ngebahayain nyawa orang lain, mendingan ke pinggir aja. Waktu saya tanya supir Fortunernya gitu. Ke barat, Fortuner tiba-tiba dari barat, itu ke kanan tuh ya masuknya, menghindar katanya ngantuk. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas menuju kota Sukabumi maupun sebaliknya sempat tersendat. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Iksan, menegaskan komitmennya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan Muhammad Hisham yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis keluarga, kerabat, dan pelayat pecah saat jenazah Muhammad Hisham dimakamkan. Muhammad Hisham meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Iksan yang hadir dalam prosesi pemakaman Hisham menegaskan komitmennya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Kasus ini menjadi evaluasi serius bagi pemerintah Tangerang Selatan. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi ya, Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan KPAI, dan juga saya mendapatkan kabar bahwa Polres Kota Tangerang Selatan juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, kita doakan yang terbaik. Sampai saat ini kami dari Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan selalu melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite dan lain sebagainya, dan Dewan Sekolah juga, Dewan Pendidikan terkait bagaimana di sekolah-sekolah supaya tidak ada terjadinya perlakuan bullying terhadap siswa-siswi di sekolah. Nah, itu yang kami terus jalani. Muhammad Hisham diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala yang kemudian membuat kondisi fisiknya terus menurun. Hisham dirawat intensif di rumah sakit selama 1 pekan tak lama setelah proses mediasi yang dilakukan terkait dugaan pemukulan yang menimpanya. Nah, penyebab kematiannya sendiri sudah mengetahui belum? Belum. Kita baru menanyakan. Oke Bang, kalau udah bikin laporan belum polisi? Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Menurut keluarga korban, pihak pelaku sempat bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Namun belakangan tidak melanjutkan tanggung jawab tersebut. Sementara pihak sekolah disebut keluarga tidak mengambil peran aktif dalam penyelesaian kasus tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo Anyus melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut banyaknya siswa SMA Negeri 72 yang ingin pindah sekolah imbas dari kejadian ledakan bom beberapa waktu lalu. Sejumlah siswa mengaku trauma atas kejadian itu. Pramono menyebut hal tersebut harus menjadi perhatian dari pihak sekolah. Sementara Senin besok menjadi hari pertama sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Pramono rencananya akan melakukan pertemuan dengan pihak sekolah dan para orang tua siswa untuk membahas keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pramono berharap kegiatan belajar mengajar secara tatap muka kembali dilakukan
untuk meredakan rasa kecemasan kepada seluruh pihak dan tidak memberikan trauma berkepanjangan. Untuk SMA 72, sekali lagi saya kemarin sudah berkomunikasi secara langsung dengan kepala sekolahnya. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap, silakan dibuka. Tapi kalau belum siap, jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Nah, karena trauma minta pindah sekolahnya. Tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Sehingga dengan demikian yang kita selesaikan adalah proses belajar mengajar untuk mulai besok hari Senin dan ke depan. Ya. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Material longsor yang bergerak menuju permukiman warga menimbulkan kepanikan. Beginilah suasana kepanikan warga di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, saat mengetahui tanah longsor mendekati pemukiman warga Minggu sore. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari musibah tanah longsor. Beberapa rumah di lereng perbukitan terpantau sudah tertimbun material longsor dan hingga saat ini dilaporkan kondisi tanah masih labil dan terus bergerak. Warga memilih mengungsi hingga situasi dinilai aman untuk kembali ke rumah mereka. Detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap Sabtu malam. Banjir bandang tersebut terekam secara eksklusif oleh tim peliputan iNews. Sejumlah warga panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Mobil di sebelah sana kan? Air bah turun. Bu. Banyu kang dhuwur mudun. Situasi warga panik karena adanya air bah yang lagi turun dari atas perbukitan. Warga berlari-lari untuk menyelamatkan diri. Ada air bah turun. Hati-hati ya. Udah cari yang aman aja, nggak usah nangis. Balik Bu. Ada air bah turun. Nggak apa-apa. Begitu kencang. Kanan, itu ke kota. Kisaran waktunya tadi saya tanyakan sekitar 2 jaman. Cari potensi bahayanya dulu. Potensi bahayanya harus kita hilangkan dulu. Satu, sebagainya tadi nanti akan menjadi catatan evaluasi. Hari keempat proses evakuasi korban longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan sore ini menemukan 1 jenazah dan 1 body part atau potongan tubuh dari titik Dusun Tarukahan. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian sejak pagi hari dengan pola menyisir titik-titik yang diduga menjadi tempat terbawa arus longsor. Setelah beberapa jam pencarian, petugas berhasil menemukan 1 body part dan atau potongan tubuh di Dusun Tarukahan. 1 kantong jenazah yang berisi body part ini segera dievakuasi dan dibawa ke RSUD Majenan dalam kondisi medan yang sangat curam menggunakan ambulans. Hingga sore ini, pemirsa, tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian melihat kondisi cuaca yang sudah gelap. Ya, bagi Anda yang ingin bernostalgia dengan kuliner zaman dahulu, Anda bisa datang ke Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, karena sedang ada berlangsung festival kuliner jadul yang dimulai dari tanggal 14 hingga 16 November 2025. Ya, pemirsa, kegiatan ini digelar dengan latar belakang ingin kembali memperkenalkan kepada generasi muda dan juga mengajak masyarakat untuk bernostalgia dengan kuliner jadul yang mungkin saat ini sudah sulit dijumpai di Jakarta. Terlebih, ada lebih dari 30 tenan
aneka makanan jadul yang bisa Anda cicipi dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000 per porsi. Sementara untuk jam operasional, festival ini sudah dibuka sejak pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam. Baik, dan langsung kita bergabung dengan rekan Indra Setiabudi yang berada di Festival Jajanan Tempo Dulu di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Indra, ada jajanan Tempo Dulu apa yang dijajakan di sana? Silakan, Indra. Baik, selamat sore menjelang malam, Juno dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa di Taman Ismail Marzuki ini adalah ada gelaran festival kuliner khas Tempo Dulu, Juno. Di mana memang sebanyak 20 tenan ataupun 20 lebih UMKM yang berada di sini untuk menjajakan makanan kuliner khas Tempo Dulu. Dan memang yang menariknya di sini tuh banyak sekali makanan-makanan yang sudah lama ini sudah tidak terlihat lagi dan hanya memang terlihat hanya di musim-musim ataupun event-event tertentu saja. Dan kalau kami bisa informasikan bahwa tadi sebelah kiri saya ataupun kanan Anda, Juno, ini ada lemang maupun juga seperti bubur sumsum tapi yang lama sekali begitu, dan masih banyak lagi kuliner-kuliner yang lainnya. Memang acara ataupun festival kuliner ataupun food Tempo Dulu ini dibuka sejak pukul 10 tadi pagi dan akan berakhir pada 10 malam hari nanti. Mengingat memang acara ini sudah digelar selama 3 hari dari tanggal 14 dan pada hari ini, Juno, merupakan hari terakhir daripada festival Jajanan Tempo Dulu. Dan yang menarik perhatian kami, Juno dan juga pemirsa, ini ada kue rangi yang mungkin Juno juga sudah tidak jarang melihat lagi begitu ya, makanan khas Betawi. Ini kue rangi dan saat ini hadir di sini di dalam Festival Food Tempo Dulu 2025. Tidak hanya itu, ini juga ada selendang mayang juga hadir, yang mana memang makanan-makanan ini hanya ada setiap, mungkin belum ada setahun sekali, setiap ada event-event tertentu ini ya, mereka menjajakan dagangan ya untuk masyarakat Jabodetabek menikmati jajanan Tempo Dulu atau mengenang makanan-makanan Tempo Dulu. Dan kita informasikan bahwa semakin malam ini semakin ramai sekali, Juno. Kami bisa melihat Anda situasi terkini di sini. Ini semakin malam semakin ramai dan setiap stand-stand ataupun UMKM ini selalu ramai oleh pembeli. Tidak hanya festival kuliner saja, nanti juga sana juga masih ada artis-artis ibu kota. Nanti juga ada penampilan tarian-tarian yang akan berakhir pada 10 malam nanti, Juno. Tidak hanya itu, Juno, karena di sini juga ada berbagai macam khas makanan Betawi, seperti sebelah kiri saya ini ada kerak telur, yang mana ini makanan-makanan legend yang saat ini sudah hilang begitu ya. Dan hanya event-event tertentu saja mereka menjajakan makanan untuk mengingat atau mengenang makanan-makanan kesukaan warga Jakarta zaman Tempo Dulu dan masih eksis hingga sampai sekarang, Juno. Ini yang bisa saksikan dari kaca aja, Juno. Ini pembuatan masih tradisional sekali, Juno, menggunakan arang, dan juga di situ banyak sekali makanan-makanan UMKM yang Tempo Dulu banyak sekali yang sudah jarang beredar di Jakarta ataupun di sekitar Jakarta, Juno. Dan tidak hanya festival ini, acara ini juga sebagai silaturahmi bagi para masyarakat ataupun warga Jabodetabek maupun juga warga umum, sehingga mereka bisa berkumpul menjadi satu di sini menikmati makanan-makanan Tempo Dulu. Dan tentunya, Juno, Anda bisa datang ke sini karena memang
pada hari ini akan selesai tutup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Demikian Juno, kembali ke Anda. Baik Indra, jadi hari terakhir dan bukan nanti sampai pukul 22. Ya, terima kasih Indra. Selamat bertugas kembali. Forum Pemret menggelar ajang lari bertajuk Run for Good Journalism di Unika Atmajaya, Jakarta. Dalam ajang ini, Forum Pemret turut mengkampanyekan lawan hoaks kepada masyarakat. Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta media untuk mengkritik pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintahan. Forum Pemret menggelar ajang lari bertajuk Run for Good Journalism di Unika Atmajaya, Jakarta. Dalam ajang ini, Forum Pemret turut mengampanyekan lawan hoaks kepada masyarakat. Untuk memerangi hoaks, penyelenggara menilai peran jurnalisme amat penting karena keberadaan jurnalisme dinilai bisa hadirkan informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ajang ini juga turut dimeriahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Setelah mendengar keluhan sejumlah pemimpin redaksi media nasional soal bisnis di media yang sedang lesu, Purbaya menyebut untuk mendorong perekonomian Indonesia, seluruh media nasional harus memberi kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, Purbaya menilai sikap sejumlah media mainstream saat ini cenderung mingkem. Media kurang menjalankan peran sebagai pengawas pemerintahan. Tadi juga saya sempat diskusi dengan pemret-pemretnya. Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme media lagi turun. Saya bilang ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak sehingga ekonomi jatuh, Anda diem aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita nggak jatuh lagi ekonominya. Jadi ekonomi lambat, jurnalis juga berdosa. Purbaya menambahkan peran jurnalis penting mengendalikan arah sebuah pemerintahan. Dengan kritik positif dan membangun dari jurnalis, pemerintahan tidak akan hilang arah. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyesalkan terdakwa Nikita Mirzani melakukan live TikTok di penjara menggunakan fasilitas rutan Pondok Bambu. Agus sudah memberikan teguran keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membenarkan terdakwa Nikita Mirzani mengikuti live TikTok saat video call dengan Dr. Oki Pratama dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Agus mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu terkait aksi Nikita Mirzani yang bermain live TikTok sambil berjualan di dalam rutan. Menurut Agus, Nikita memanfaatkan fasilitas umum yang memang disediakan untuk warga binaan. Namun Agus menyesalkan fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Kalapasnya, tapi dia menggunakan fasilitas umum di sana. Cuman kita tidak menyangka yang bersangkutan menggunakan itu. Tapi saya harus peringatkan kepada Pak Bu Kalapas untuk mengawasi walaupun pada saat yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum yang ada di lapas. Memang ada fasilitas umum yang disediakan untuk warga binaan pemasyarakatan. Kita kan melarang mereka menggunakan HP di dalam lapas. Oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita untuk menyediakan fasilitas umum kepada mereka. Memang pemakaiannya bergantian. Jadi memang ada di sana disiapkan begitu. Oke? Penegasannya Pak Menteri yang teguran itu kembali. Ya, teguran saya sampaikan kepada Kalapas bahwa walaupun yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum tetap diawasi dan saya minta itu tidak terjadi lagi. Cuman kalau kejadiannya dia di luar lapas, kami mohon maaf ya. Hanya di dalam lapas, saya sudah peringatkan Kalapasnya untuk pengawasan kepada yang bersangkutan. Agus menegaskan penggunaan telepon genggam di dalam lapas tetap dilarang. Ia meminta Kalapas Pondok Bambu memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, viral terungkap penata rias cantik yang dijuluki Sister Hong Lombok ternyata seorang pria. Tokoh agama setempat mengecam keras aksi Dea Liva alias Deni tersebut yang berpenampilan bak wanita muslimah. Heboh, identitas asli penata rias asal Praia Timur Lombok Tengah yang memakai nama asli Deni Dea Liva terungkap. Siapa sangka di balik penampilan wanita berhijab nan cantik ini ternyata seorang pria bernama Deni.
Dea alias Denny sejak lama dikenal sebagai penata rias pengantin dan artis. Banyak yang telah menggunakan jasanya sebagai penata rias justru mengaku tertipu terkait identitasnya. Tokoh agama setempat mengecam keras aksi Dea yang berpenampilan seperti perempuan muslimah dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenisnya. Jangan bosan-bosannya untuk memberikan pencerahan dan penerangan kepada masyarakat, baik di majelis ta'limnya, di majelis-majelis atau tempat-tempat diskusi, sehingga nantinya ketika fenomena ini akan diteruskan seperti bagaimana pernah dikatakan oleh sebagian para ulama, itu kadadinu ayyakuna laibah, hampir-hampir agama ini akan dijadikan sebagai alat. Masyarakat diimbau ikut memberikan nasihat dan pembinaan kepada yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang benar. Dengan tegas saya menyampaikan tuduhan bahwa saya memakai mukena, masuk ke masjid dan beribadah di desa perempuan adalah tidak benar. Saya menghormati rumah ibadah, menghormati tata cara ibadah, dan memahami adab-adab dalam agama. Usai kejadian ini, Dea menutup diri dan mengunci akun media sosial miliknya. Dari Lombok Tengah, NTB, Emma Widiawati dan Eva Anjani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD, tegaskan bahwa putusan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri bersifat mengikat dan wajib dijalankan pasca disahkan. Terkait putusan MK tersebut, pihak Polri menyatakan akan mempelajari dan pastikan mengikuti aturan yang ada. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil bersifat final dan wajib dilaksanakan segera. Mahfud pun menyebut bahwa implementasi putusan MK tersebut tidak membutuhkan revisi undang-undang lebih dahulu. Karena putusan MK bisa membatalkan aturan terkait penugasan anggota Polri aktif pada jabatan sipil secara otomatis. Meski demikian, Mahfud juga menjelaskan bahwa implementasi putusan MK bukanlah wewenang Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tapi kalau MK itu putusan hukum dan mengikat. Menurut undang-undang, putusan MK itu berlaku seketika. Itu palu diketokkan, itu berlaku. Sehingga proses-proses pemberhentian itu harus segera diatur kembali kalau kita masih mau mengakui bahwa ini adalah negara hukum. Sementara itu, pihak Polri menyatakan akan mempelajari atas putusan MK tersebut dan pastikan untuk mengikuti aturan yang ada. Memang kami juga baru dengar atas putusan tersebut, tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diberikan oleh Kapolri. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU 23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Diketahui permohonan perkara nomor 114-PUU-23-2025 diajukan oleh Samsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Mahkamah Konstitusi menolak pencabutan ambang batas pencalonan kepala daerah yang dimohonkan 8 pemohon. Menyikapi keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon menegaskan akan terus menyuarakan perbaikan demokrasi di Indonesia meski putusan MK telah bersifat final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan dan mempertahankan pasal 40 ayat 1 serta pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik termasuk calon perseorangan. Dalam pembacaan putusan nomor 90/PUU 23/2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menegaskan penghapusan ambang batas kepala daerah tidak dapat disetarakan dengan penghapusan presidensial threshold sebagaimana putusan MK sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon itu paranya bagian A, dalil para pemohon yang menyatakan norma pasal 40 ayat 1 yang telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 dan norma pasal 41 Undang-Undang 10 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Aturan ambang batas pencalonan kepala daerah saat ini dinilai menghambat hak konstitusional partai politik serta mereduksi kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kami sebagai pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap mempersoalkan soal ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik maupun calon perseorangan yang kami nilai membatasi hak konstitusionalitas warga negara untuk memperoleh pilkada yang demokratis serta memiliki banyak variasi bursa pasangan calon kepala daerah. Permohonan judicial review ini untuk memastikan hak memilih dan dipilih tidak dibatasi oleh aturan yang tidak proporsional serta menjadi bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal demokrasi agar tetap berpihak pada rakyat. Dari Jakarta, Dias Triawan, Muhammad Khairuddin Ainus melaporkan. Anda menyaksikan peristiwa sepekan, bencana tanah longsor menimbun permukiman warga di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Kamis malam. 12 korban meninggal dunia berhasil ditemukan dan seluruhnya telah teridentifikasi. Bencana tanah longsor menimbun permukiman warga di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Kamis malam. Hingga Minggu pagi, 11 korban meninggal dunia berhasil ditemukan dan seluruhnya telah teridentifikasi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah pada hari pertama. 1 jenazah ditemukan pada hari kedua dan 8 jenazah pada hari ketiga. Sementara 12 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Pencarian selanjutnya difokuskan untuk menemukan 12 warga yang masih hilang. Operasi SAR dilakukan setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan keamanan di lapangan. Lokasi pencarian dipusatkan di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut yang menjadi titik terparah terdampak longsor. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati karena kontur tanah masih labil dan berpotensi terjadi longsor susulan. Di lapangan tim menggunakan 10 unit ekskavator dan beberapa unit pompa Alkon. Anjing pelacak K9 juga disiagakan membantu mendeteksi keberadaan korban di bawah material longsor. Terdapat 2 lokasi pengungsian utama yakni di MTS di Desa Cibenying dan Balai Desa Cibenying. Untuk memastikan kebutuhan makanan dan minum para pengungsi, petugas dan relawan terpenuhi, Dinas Sosial mendirikan dapur umum tak jauh dari lokasi longsor, tepatnya di belakang kios Pasar Cibenying. Tim Liputan Anyus melaporkan. Balita berusia 4 tahun korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya berhasil ditemukan di suku anak dalam di Jambi. Polisi ungkap proses panjang penemuan korban hingga negosiasi alot dengan suku anak dalam. Puluhan warga dan kerabat menyambut kedatangan Bilkis di Mapol Restabes Makassar.
Balita berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, polisi langsung menyerahkan korban kepada pihak keluarga. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya, anak kami kembali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya korban ditemukan di suku anak dalam di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Polisi mengungkapkan proses panjang penemuan korban hingga negosiasi alot dengan suku anak dalam. Setelah berhasil meyakinkan para pimpinan adat bahwa korban merupakan korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan, korban akhirnya diserahkan ke polisi tanpa adanya barter atau tebusan. Sebelumnya korban hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Dalam penyelidikan, korban terekam CCTV di bawah seorang perempuan bersama 2 anak lainnya. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dari Merangin, Jambi, dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 penembak hansip di kawasan Cakung, Jakarta Timur berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda dalam upaya pelarian. Polisi menangkap 1 pelaku penembakan hansip di Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Pencuri sepeda motor ini ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku ini berperan sebagai pembawa motor, kunci letter T hingga menyimpan senjata api. Sebelumnya, 1 pelaku lainnya berinisial R ditangkap petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung dalam upaya pelarian. Pendalaman dari tersangka 1, Subdit Resmob juga melakukan pengejaran kepada tersangka 2 dengan inisial PS. Ini juga diamankan tidak lama setelah tersangka 1 diamankan. Berikut juga dengan barang bukti. Sebelumnya seorang hansip tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat berduel dengan pelaku sebelum akhirnya tewas ditembak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif pembunuhan dan mutilasi istri pegawai pajak Pratama Manokwari, Papua Barat yang jasadnya dibuang di septic tank. Pelaku ternyata kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban dan hendak merampok lantaran terjerat judi online. Kepolisian Resor Kota Manokwari berhasil mengungkap motif pembunuhan sadis AGT, istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari, Papua Barat yang jasadnya dibuang ke septic tank. Polisi menyebut pelaku memiliki niat awal merampok korban karena terjerat judi online. Atas perbuatannya, pelaku kini terjerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tersangka gunakan untuk bermain judi slot dan tersangka kalah sehingga uang itu habis. Kemudian tersangka pusing karena kalah, kemudian berpikir bagaimana caranya tersangka ini bisa mendapatkan uang ganti daripada gaji yang sudah dibayarkan tersebut. Kemudian terpikirlah untuk melakukan perampokan, yaitu tadi di hari Minggu, ya, tanggal 9 November 2025. Pembunuhan disertai perampokan terjadi Senin 10 November lalu saat suami korban tengah berada di kantornya di kawasan Arfai. Tersangka datang ke rumah korban meminta sejumlah uang, namun permintaan tersebut ditolak. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia dan membawa jasad korban ke tempat pelaku bekerja di sebuah rumah kosong. Jasad korban kemudian dimutilasi menjadi 3 bagian, membuang tubuh korban ke dalam septic tank. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo CS, tidak ditahan polisi. Menurut penyidik, Roy Suryo CS diperbolehkan pulang lantaran mengajukan saksi dan ahli meringankan. Menjalani pemeriksaan di gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo CS dicecar sebanyak 157 pertanyaan. Usai menjalani 9 jam pemeriksaan, Roy Suryo CS keluar gedung sekitar pukul 20.45 Kamis malam. Juru bicara Roy Suryo CS menyebut pemeriksaan berjalan dengan baik.
Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa juga diperlakukan dengan baik oleh penyidik. Ketiganya tidak ditahan karena bisa membawa saksi dan ahli yang meringankan. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan Dr. Tifa merupakan 3 tersangka klaster 2 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya pada klaster 1, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, laga persahabatan digelar antara Timnas Palestina melawan Basque Country di Stadion San Mamés, Bilbao, Spanyol pada Sabtu waktu setempat. Hasil penjualan tiket laga tersebut disumbangkan untuk organisasi kemanusiaan di Gaza. Ribuan penggemar sepak bola memadati Stadion San Mamés Bilbao pada hari Sabtu saat Palestina menghadapi Basque Country dalam pertandingan persahabatan Eropa pertama yang bersejarah. Rekaman menunjukkan para pendukung kedua belah pihak mengenakan atribut tim masing-masing, kemudian membentangkan bendera, meneriakkan yel-yel dan menyalakan suara azan saat bus tim tiba di lokasi. Asosiasi Sepak Bola Palestina menggambarkan pertandingan tersebut sebagai pertandingan yang memiliki dimensi olahraga, solidaritas, dan budaya. Diketahui lebih dari 50.000 penonton hadir dan hasil penjualan tiket laga tersebut disumbangkan untuk organisasi kemanusiaan di Gaza. Dalam laga itu, Basque Country mengamankan kemenangan 3-0 menjelang akhir pertandingan. Meski demikian, laga persahabatan ini dinilai penting bagi perjuangan Palestina. Tim Pertahanan Sipil di Gaza menemukan jenazah anak yang terbunuh dalam operasi militer Israel Sabtu waktu setempat. Jenazah anak tersebut ditemukan 2 tahun usai dilaporkan hilang. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan kami Diandra Mukni. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tim Pertahanan Sipil Gaza akhirnya menemukan jenazah seorang anak yang terbunuh dalam operasi militer Israel Masa Talal Ajur pada Sabtu waktu setempat. Jasad Masa ditemukan di tengah reruntuhan puing bangunan usai 2 tahun lalu dilaporkan hilang ketika rumah keluarganya di daerah Tel Al-Hawa diratakan selama operasi militer Israel. Nampak tim penyelamat berjalan melewati puing-puing sebelum menemukan jasad Masa. Petugas kemudian menempatkan jasad Masa di dalam kantong jenazah dan mengangkutnya dengan ambulans untuk prosedur pemakaman yang diperlukan. زي ما هي الجثة عبارة عن جمجمة قفص الصدري لقينا الحلق عرفناه من الحلق من بلوزتها. Media Palestina melaporkan bahwa rumah keluarga tersebut hancur selama perang. Setelah itu ayah Masa Ajur menghilang. Meski demikian, masih belum jelas apakah sang ayah tewas dalam pengeboman atau ditangkap oleh pasukan Israel.